Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Rabu 23 Juli 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-16. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan bahwa banyak orang datang berbondong-bondong menemui Yesus untuk mendengarkan pengajarannya. Pengajaran kali ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih di tanah. Benih itu sebagiannya jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak berduri, sebagian lagi di tanah yang baik lalu berbuah. Saudaraku terkasih, sang penabur yang diceritakan Injil hari ini adalah Yesus sendiri. Dan benih yang ditaburkan adalah sabda Tuhan. Tanah adalah para pendengarnya dan juga kita yang mendengarkan sabda Tuhan. Injil yang kita dengarkan hari ini menegaskan bahwa tidak semua menerima pewartaan Allah. Ada yang menolak sehingga tidak bertumbuh dan berkembang. Ada yang tidak berakar mendalam sehingga tidak tahan menghadapi tantangan hidup. Ada yang tidak menjadikan sabda Tuhan sebagai prinsip hidup, sebagai pegangan hidup, sehingga selalu khawatir tentang hidupnya. Tapi ada yang punya hati terbuka, tekun, setia, dan tidak mudah menyerah, sehingga hidupnya senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dan memberikan berkat bagi orang lain. Sabda Tuhan hari ini hendaknya menjadi pegangan bagi kita. Tanah macam apakah yang kita hidupi selama ini? Tanah yang baik dan subur, yang menghasilkan buah, atau tanah yang berbatu, tanah yang penuh alang-alang, kita bisa melihat dan mengoreksi diri kita masing-masing. Sebagai murid Yesus kita diingatkan agar kita tidak hanya menjadi Katolik lalu selesai, tapi menjadi Katolik yang memiliki hati yang terbuka pada sabda kebenaran Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan. Menjadi Katolik yang selalu punya waktu membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Menjadi Katolik yang berbuah dalam hidup. Menjadi Katolik yang hatinya subur untuk Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tidak sekedar hanya mengikuti Yesus, tapi menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Tentu untuk bisa menghidupi itu, kita harus sungguh berakar, menyatu dengan Kristus, supaya kehadiran kita berbuah bagi banyak orang. Semoga kita menjadi lahan yang subur, tanah yang subur untuk rahmat dan berkat Allah, sehingga kita mampu mewartakan itu bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.